Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, dan pagi hari ini kami merasakan kebaikan Engkau, dan kami sudah merasakan kasih sayang yang nyata dalam hidup kami. Kami bagian seperti bangsa Israel ada di Goshen, dalam lindungan Tuhan. Tulah boleh datang, tapi bangsa Israel terhindar. Dan kali ini kami juga masih bernafas dan kami ada. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun sikat firman ini jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 16 sampai ayat 21. 2 Korintus pasal 12 ayat 16 sampai ayat 21. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di hadapan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuingini, dan kamu berpendapat aku tidak seperti yang kamu ingini. Aku khawatir akan ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Puji Tuhan, di mana dalam pelayanan Paulus sebagai hamba Allah, dia katakan aku khawatir. Sampai 3 kali kata-kata itu khawatir. Perhatikan ayat 20. Sebab aku khawatir. Bahkan pada ayat yang ke-20b, dan kamu mendapat aku tidak seperti kamu inginkan. Aku khawatir. Bahkan pada ayat 21, aku khawatir. Kenapa Paulus begitu khawatir melihat keadaan jemaat di Korintus? Ya, dia khawatir terjadi suatu perselisihan, terjadi iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Dia sebagai hamba Allah, dia sebagai bapa rohani batu kecil dan jemaat di Korintus, dia khawatir kalau terjadi perselisihan, apalagi terjadi iri hati, apalagi terjadi pertengkaran, amarah dan kepentingan diri sendiri yang sering merusak pekerjaan Tuhan, yang sering merusak rumah tangga anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita lihat bagaimana rumah tangga, Tuhan mau hidup rumah tangga kita mengalami damai sejahtera. Dia ada Raja damai, dia rindu rumah tangga saudara dan mengalami damai. Tapi kalau terjadi perselisihan, terjadi iri hati, yang jadi peperangan, terjadi hal yang gak baik antara suami istri, antara anak dengan orang tua, dan selanjutnya apalagi yang takutkan oleh Paulus ini, sidang jemaat masing-masing
Manusia punya sifat karakter tersendiri. Dia khawatir kalau terjadi perselisihan, terjadi kemarahan, terjadi pencitraan. Dia mau sebagai hamba Allah, jemaat Korintus hidup dalam kerukunan bersama-sama sebagaimana kerinduan saudara pada pagi hari. Rindu rumah tangga saudara mengalami rukun, kira-kira damai sejahtera melimpah dalam hidup saudara. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kami juga sebagai hamba Allah rindu rumah tangga saudara bahagia, rumah tangga saudara rukun, rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Dan saudara pagi hari setelah mengadakan mesbah, saudara pergi untuk bekerja dan pulang dengan melihat anak-anak kita tenang, damai, sejahtera. Ya, itu jadi satu cerita rumah tangga. Rumah tangga bukan soal mewah atau hebat atau kaya, tidak, tapi rumah tangga kalau ada Yesus semuanya indah. Kalau ada Yesus semua indah. Kita ingat firman Allah ketika di kandang Bethlehem, kandang binatang, ketika ada Yesus, tempat yang kumuh, tempat yang menjadi indah karena kehadiran Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, rumah tangganya, dan kita menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Dan kita pagi hari kita berjalan, bekerja, berdagang, kita utamakan Tuhan, dan kita pulang juga mengutamakan Tuhan, dan kita percaya, kita minta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan pada selama hari ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami damai sejahtera melimpah dalam hidup kami. Jangan terjadi perselisihan, amarah, kepentingan diri dan segala yang tidak baik, tetapi perkara-perkara yang suci yang boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sucikan hati dan pikiran kami, keluarga kami boleh mengalami kasih Tuhan yang besar sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, dan sebagai pegawai melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sertai perjalanan kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa yang kebutuhan kami percaya Engkau sudah siapkan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI. Oh, para Polri, mereka sebagai hamba-hamba Allah, hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka, sehingga mereka takut kepada Tuhan, dan tahun politik tetap aman. Kau berikan keamanan untuk negara kami Indonesia. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.